Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang kembali di mata kuliah dari manajemen strategi. Untuk yang pertemuan yang keempat. Pertemuan sebelumnya kita bahas atau kita uraikan, kita belajar masalah lingkungan eksternal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalah lingkungan internal yang meliputi sumber daya serta kapabilitas dan kompetensi inti dari perusahaan. Nah, pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai lingkungan internal yang meliputi sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti, sehingga nantinya diharapkan para mahasiswa akan dapat menjelaskan model berdasarkan sumber daya atau resource based view (RBV), kemudian menerangkan berbagai jenis sumber daya, selanjutnya menemukan kompetensi inti, lalu melakukan analisis rantai nilai atau value chain, dan yang terakhir adalah melakukan analisis SWOT. Sumber daya sendiri ini adalah bagian dari lingkungan internal perusahaan yang meliputi seluruh aset-aset keuangan, fisik, manusia, ataupun budaya perusahaan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan, menciptakan, ataupun menjual produk atau jasa. Nah, dalam manajemen strategik untuk model resource based view atau RBV yang digunakan itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Nomor satu yaitu perusahaan pada intinya adalah sekumpulan kapabilitas. Sekumpulan kapabilitas ini artinya mempunyai beberapa kemampuan. Kemudian yang kedua yaitu efektivitas suatu perusahaan tergantung dari kesesuaian antara kapabilitas dengan pasar yang dilayani oleh perusahaan. Efektivitasnya itu tergantung dari kemampuan suatu perusahaan dengan pasar yang dilayani perusahaan. Yang ketiga yaitu pertumbuhan suatu perusahaan dibatasi oleh kapabilitas yang dimilikinya. Kemudian yang keempat, kapabilitas dapat dibeli atau diciptakan dan tersedia bagi semua perusahaan. Namun ada juga kapabilitas yang tidak dapat atau relatif sulit ditiru. Nah, sumber daya dasar sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu aset yang terlihat, aset tak terlihat, dan kapabilitas organisasi. Kemudian, karakteristik sumber daya yang berharga itu seperti apa? Karakteristik sumber daya yang berharga ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu menambah nilai atau value dari produk maupun perusahaan, langka atau rare, yaitu jarang ditemui pada perusahaan-perusahaan lainnya, mempunyai ciri tersendiri. Kemudian sukar ditiru atau hard to imitate, dan kemampuan dalam memanfaatkan atau ability to exploit. Dalam pengelolaan sumber daya atau resources perusahaan harus memperhatikan beberapa faktor yang kemudian kita sebut mekanisme isolasi, yaitu yang pertama superioritas kompetitif, kelangkaan sumber daya, kemudian dari sumber daya untuk ditiru, appropriability, kemudian daya tahan, kemudian dapat digantikan dengan barang lain atau substitutability. Untuk yang faktor keempat itu appropriability, apakah barang tersebut sumber daya tersebut sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. Nah, di sini bisa kita lihat tingkat kesulitan dalam meniru sumber daya.
kita bisa lihat tingkatannya dari yang mudah ditiru dan termasuk biasanya adalah meniru kas atau komoditas. Kemudian yang kedua yaitu dapat ditiru tetapi mungkin juga tidak. Ini ada capacity preemption, kemudian ada skala ekonomi. Kemudian tingkatan selanjutnya sukar ditiru. Sukar ditiru contohnya terus berhubungan dengan loyalitas merek, kemudian kepuasan karyawan, kemudian reputasi keadilan. Nah, yang paling atas yaitu yang tidak bisa ditiru hubungannya dengan paten, kemudian masalah lokasi yang unik, jadi sulit untuk ditiru oleh para pesaing. Nah, apa yang dimaksud dengan kompetensi inti? Kompetensi inti ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kapabilitas ini dapat dikombinasikan dengan berbagai sumber daya untuk menciptakan kompetensi inti. Jadi kompetensi ini bisa dikatakan gabungan dari berbagai sumber daya yang mempunyai kemampuan atau kompetensi-kompetensi yang bermacam-macam sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kompetensi inti atau sering kita dengar dalam bahasa Inggris yaitu core competence itu bisa dijabarkan apa yang dilakukan perusahaan yang mempunyai nilai strategik bagi kemajuan perusahaan. Nah, ini adalah gambar dari kompetensi inti ya. Caranya bagaimana menemukan kompetensi inti. Apa yang dilakukan perusahaan yang bernilai strategik. Itu adalah pengertian dari kompetensi inti. Dimulai dari sumber daya, kumpulan sumber daya baik itu tampak dan tak tampak. Kemudian sumber daya ini, gabungan sumber daya ini diolah sehingga dapat menciptakan kapabilitas sehingga nantinya akan membentuk suatu kompetensi inti. Kompetensi inti inilah yang akan menjadi competitive advantage, yaitu keunggulan kompetitif yang membedakan dengan perusahaan lainnya. Jadi inilah perjalanan dari menemukan kompetensi inti dimulai dari sumber daya yang saling bergabung untuk menjadi kapabilitas demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, pengertiannya sendiri dari beberapa pakar ini adalah core competence ya, are the essence of what makes an organization unique in its ability to provide value to customers. Jadi adalah essence ya, essence itu inti yang membuat perusahaan itu menjadi unik dalam kemampuannya untuk menyediakan value atau nilai yang berharga kepada customer, nilai yang unik. Itu adalah kompetensi inti. Nah, kemudian ini pada gambar lain yang kurang lebih artinya sama dengan yang sebelumnya. Ini bisa dilihat dari sebelah kiri ini sumber daya yang merupakan input dari proses produksi atau perusahaan. Sumber daya ini merupakan sumber dari kapabilitas, yaitu integrasi atau gabungan berbagai sumber daya. Kemudian dilihat apakah kapabilitas ini bisa memenuhi kriteria sustainable competitive advantage. Jadi sustainable yang berkesinambungan, competitive advantage yang menjadi keunggulan kompetitif dari perusahaan. Apabila dinilai bisa menjadi sustainable competitive advantage, maka ini bisa itulah apa yang dinamakan sebagai kompetensi inti. Tapi apabila dinilai belum bisa menjadi sustainable competitive advantage,
maka hanya dianggap sebagai sumber daya yang belum strategik, belum bernilai strategik. Nah, kompetensi inti ini memiliki potensi untuk menjadi kekakuan inti atau core rigiditas. Core rigiditas ini adalah bentuk lampau kompetensi inti yang menebarkan benih kelambanan, inersia organisasi, strategi miopia, dan mengalami perusahaan dalam merespon perubahan lingkungan eksternal secara layak. Kondisi yang mempengaruhi keputusan manajerial tentang sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti itu diantaranya yaitu ketidakpastian, kompleksitas, dan konflik intraorganisasi. Secara singkatnya, core rigiditas ini adalah apabila perusahaan memiliki kompetensi inti di mana kompetensi inti ini sudah menjadi sebuah zona nyaman bagi perusahaan yang perusahaan sudah terlalu nyaman terjebak dalam rutinitas kompetensi inti tersebut, sehingga ini disebut sebagai core rigiditas. Jadi tidak ada perkembangan lebih lagi dari perusahaan, jadi seperti berjalan di tempat. Nah, kemudian strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan yang lain yaitu value chain analysis atau analisis rantai nilai. Nah, value chain analysis ini adalah proses di mana perusahaan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan utama yang sekiranya dapat menambah nilai produk perusahaan, kemudian melakukan analisa untuk menetapkan apakah dapat mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi dari produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, analisis rantai nilai ini mempunyai dua aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Yang termasuk dalam aktivitas utama adalah logistik inbound. Logistik inbound ini adalah penyimpanan di dalam perusahaan, penyimpanan produk dalam perusahaan. Kemudian operasi, proses operasional atau proses produksi, mengubah input menjadi output. Kemudian logistik outbound atau outbound logistik, yaitu proses distribusi produk ke konsumen. Kemudian ada pemasaran dan penjualan, kemudian jasa. Kemudian selanjutnya yaitu aktivitas pendukung, analisis yang merupakan aktivitas pendukung dari analisis rantai nilai adalah pengadaan, kemudian pengembangan teknologi, kemudian manajemen sumber daya manusia, dan infrastruktur perusahaan. Nah, jika digambarkan akan kira-kira seperti ini. Ada aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Yang termasuk aktivitas utama tadi yaitu inbound logistik atau penyimpanan, kemudian operasi atau proses produksi, kemudian outbound logistik, proses distribusi barang ke konsumen, kemudian pemasaran dan penjualan, dan pelayanan atau jasa. Kemudian aktivitas-aktivitas utama ini didukung oleh infrastruktur perusahaan, kemudian manajemen SDM, pengembangan teknologi, dan pengadaan barang. Nah, kemudian analisa yang digunakan dalam lingkungan internal perusahaan yaitu analisis SWOT. Nah, SWOT ini adalah digunakan untuk menganalisis lingkungan baik eksternal maupun internal. SWOT ini adalah cara sistematis untuk mengidentifikasi faktor dan strategi yang
kira-kira yang dapat ditemukan yang paling cocok. Tujuannya adalah untuk memaksimumkan kekuatan dan peluang yang dimiliki perusahaan dan sekaligus meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada di perusahaan. Jadi analisa SWOT merupakan kegiatan menganalisis atas situasi perusahaan yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Digunakan untuk mengevaluasi kesempatan dan tantangan di lingkungan bisnis maupun pada lingkungan perusahaan. Nah, step-stepnya yang meliputi analisis SWOT adalah seperti ini. Matriks SWOT ada 4 alternatif strategi, kemudian ada positioning untuk dapat mengidentifikasi SWOT, kemudian pemberian skor untuk setiap aspek internal maupun eksternal, kemudian diberikan skor total dan dilakukan grafik positioning. Nah, ini adalah matrik SWOT, tapi sebelumnya saya akan coba jelaskan lebih detail lagi untuk masing-masing unsur, dimulai dari strength atau kekuatan ya, yaitu sumber daya, keterampilan, atau keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesaing lain. Nah, kekuatan ini adalah kompetensi khusus ya, atau distinctive competence yang memberikan keunggulan kompetitif atau competitive advantage bagi perusahaan di pasar. Misalnya, kekuatan yang terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan antara pembeli dan pemasok, mempunyai teknologi canggih, kemudian memiliki banyak cabang di setiap provinsi, kemudian divisi research and development-nya yang selalu mempunyai langkah-langkah inovatif untuk memajukan perusahaan. Itu adalah contoh-contoh dari kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian kita berlanjut ke W ya, weaknesses. Weakness ini kelemahan, yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya ataupun keterampilan ataupun kapabilitas yang bisa menghambat kinerja dari perusahaan. Misalnya mungkin fasilitas sumber daya keuangannya yang kurang, kapabilitas manajemen, keterampilan karyawannya masih belum sesuai dengan kualifikasi. Kemudian jumlah karyawan bisa jadi terlalu besar atau mungkin terlalu sedikit. Kemudian selanjutnya ada opportunities atau peluang. Nah, opportunities ini adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Jadi peluang ini adalah di mana perusahaan bisa dapat memaksimalkan peluang-peluang yang bisa mengakibatkan perusahaan mendapatkan profit. Beberapa contoh peluang yaitu keluarnya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan kredit contohnya. Kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Kemudian adanya deregulasi di bidang investasi. Kemudian perkembangan teknologi. Itu kira-kira beberapa contoh dari peluang. Kemudian tadi sudah ya, S sudah, W sudah, O sudah, dan terakhir adalah T, threats atau ancaman. Itu situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan, yang membuat perusahaan merasa terancam atau yang membuat perusahaan merasa menjadi terganggu.
stabilitasnya. Misalnya adanya kompetitor, pesaing-pesaing atau pertumbuhan ekonomi yang tidak begitu cepat atau melambat. Kemudian adanya peraturan-peraturan baru yang kemungkinan bisa menghambat kemajuan dari perusahaan. Nah, jadi ini adalah tabel dari matriks analisis SWOT. Ini merupakan tools yang cukup penting yang membantu para manajer mengembangkan 4 tipe strategi ya. 4 strategi yang dimaksud ini yaitu strategi SO, Strength Opportunity, kemudian strategi WO, Weakness Opportunity, kemudian strategi ST, Strength Threat, kemudian strategi WT, Weakness Threat. Nah, ini kita mulai dari yang kolom ini adalah strength dan weakness. Kemudian di sini kita letakkan opportunities dan threats. Untuk strength, kita harus melist semua kekuatan yang dimiliki perusahaan. Kemudian weakness, kita list semua kelemahannya. Nah, kemudian di strategi yang pertama yaitu strength dan opportunities. Jadi gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian strategi WO, weakness dengan opportunities. Bagaimana cara mengatasi semua kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian ada strategi ST ya, strength dengan threats. Bagaimana caranya menggunakan semua kekuatan untuk mengantisipasi semua ancaman. Kemudian strategi yang terakhir yaitu WT, weakness threat, itu menekan semua kelemahan dan mencegah semua ancaman. Ya, ini adalah keterbatasan dari SWOT, yaitu untuk faktor strength atau kekuatan itu tidak bisa disamakan dengan keunggulan dari perusahaan itu sendiri. Jadi belum tentu kekuatan itu sama dengan keunggulan. Kemudian analisis SWOT terhadap lingkungan eksternal itu terlalu sempit. Jadi analisis SWOT ini lebih tepatnya dipakai untuk menganalisa lingkungan internal. Kemudian SWOT ini hanya memberikan analisis pada saat keadaan statis dan tidak dinamis. Jadi untuk keadaan-keadaan apabila perusahaan menghadapi keadaan-keadaan yang dinamis, analisis SWOT ini sebaiknya tidak dipakai. Kemudian SWOT ini terlalu menekankan pada strategi satu dimensi, yaitu strategi yang kurang dalam atau terlalu dangkal. Jadi strategi yang kurang luas. Jadi kurang dapat untuk mengeksplor lagi dari kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Ya, saya kira untuk materi ini yang mencakup lingkungan internal, sekian sampai analisis SWOT ini. Kemudian untuk tugasnya silakan kalian untuk merangkum dari materi pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-4 sampai hari ini ya. Jadi dirangkum, jangan diketik tapi ditulis saja di kertas folio, kemudian di foto atau di scan, dikirim ke Learning Sim Unisula. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.